Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Putri. Di sini dalam rangka memenuhi mata kuliah teori akuntansi, saya akan mereview materi tentang trade-off teori. Sebelum mereview materi trade-off teori, saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang trade-off teori berdasarkan beberapa para ahli. Yang pertama menurut Keynes tahun 1936. Menurut Keynes, teori trade-off teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motives ini adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Nah, sedangkan precautionary motives menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Kedua hubungan ini didasarkan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Nah, itu menurut si Keynes. Bentar. A few moments later. Dan menurut ahli yang kedua yaitu Keown dan kawan-kawannya pada tahun 2000 tentang trade-off teori, yaitu menurut mereka trade-off teori itu titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Nah, itu menurut Keown dan kawan-kawannya tadi pada tahun 2000. Yang menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Ferreira dan Vilela tahun 2004. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kas kasnya dibanding dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Itu menurut Ferreira dan Vilela tahun 2004. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tadi, dapat saya simpulkan atau saya review, trade-off teori adalah bagaimana perusahaan itu mencapai cash holding yang maksimal dengan cara perusahaan mempertimbangkan ataupun membandingkan nilai biaya dan nilai manfaat. Apabila keputusan yang diambil perusahaan itu sejalan dengan kepentingan pemegang saham,
maka biaya yang muncul yaitu return dari cash holding relatif rendah. Trade-off teori ini juga memiliki keterkaitan terhadap beberapa variabel. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori ini yaitu variabel capital expenditure. Capital expenditure itu berupa variabel dependen ya. Kenapa memiliki keterkaitan terhadap teori ini? Karena teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Sekian penjelasan materi tentang trade-off teori pengertian berdasarkan beberapa ahli serta review dari saya dan variabel yang terkait dengan teori ini. Semua saya jelaskan barusan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata serta kata-kata yang terlalu belibet. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.